opa oma, bapak ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum istirahat malam, marilah kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya Darni Watuna, anggota PKLU Jemaat GPIB Bojonggede Bogor. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 117 bait 1 dan 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan sepanjang hari dari pagi hingga malam ini. Pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan malam ini terambil dari Yeremia 51 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah. Aku akan mengirim Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya. Sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju jirah. Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya. Tumpaslah segala tentaranya. Orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim, dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh sebab semesta alam. Sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sabda Bina Umat memberi judul Menumbuhkan Keprihatinan Terhadap Sesama. Ayat Nas terambil dari ayat 5. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda. Saudara-saudara, saat ini seorang janda sekalipun bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ia bisa memperoleh hak bekerja, hak hidup, dan berbagai hak yang sama dengan perempuan menikah atau belum menikah. Namun, hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep sosial bangsa Israel yang memandang seorang janda sebagai orang yang lemah, tidak berdaya. Itu bukan karena seorang janda tidak punya kemampuan, melainkan karena struktur seorang janda seperti hanya tidak bekerja. Oleh sebab itu Allah sangat mempedulikan mereka. Istilah janda digunakan oleh Yeremia untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bangsa Israel dan Yehuda sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Mereka selainnya seorang janda yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berjuang, hanya membutuhkan belas kasihan dari orang-orang di sekitar. Disitulah Allah hadir bagi mereka. Allah dengan penuh semangat juang mempertahankan orang Israel dan Yehuda dengan cara mengalahkan dan menyingkirkan Babel menggunakan bangsa lain. Keprihatinan Allah semakin besar ketika mereka terkepung dan merasa hancur. Allah sangat peduli kepada orang-orang tertindas. Dalam doa syafaat, kita sering mendengar salah satu pokok doa yaitu para janda, duda, yatim piatu. Mereka perlu kita tolong bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena keprihatinan kita melihat beratnya beban yang mereka pikul. Mari kita bercermin kepada perbuatan Tuhan bagi orang-orang yang terpinggirkan. Masih banyak orang harus kita tolong untuk keluar dari berbagai kesulitan hidup. Milikilah hati seperti Allah yang mau menolong orang lain, karena kita pun senantiasa ditolong oleh Allah. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 117 bait 10. Ajar kami mau peduli pada yang lemah, yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi anak, cucu, dan menantu. Bapa, kami berdoa untuk anggota PKLU yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan memberi kekuatan, dan yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Bapa, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU. Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya menjalankan program PKLU. Sebentar kami akan istirahat. Biarlah Tuhan menjagai tidur kami. Kiranya besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.